Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga semangat ya. Pastinya program Halo Palembang kembali menjumpai pemirsa untuk edisi hari ini 16 September 2023 bersama aku Cik Amal Zafira. Dan juga aku Cik Maruli. Tentunya senang nian kita kembali lagi bersama berjumpa dengan para pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mungkin yang baru bangun. Benar, ataupun juga sarapan. Karena sarapan itu penting daripada harapan. Itu pondasi ternyata. Itu pondasi, benar. Selama 60 menit ke depan Cik Ruli kita bakal menemani pemirsa di rumah ini terkait dengan tema kita hari ini. Pastinya ada Jalan Sehat Gebiar UMKM tahun 2023 yang akan dilaksanakan besok. Betul. Nah, ini Jalan Sehat, baru bisa kita ngomong-ngomong. Kalau kita ngomong masalah Jalan Sehat, Cik Amal, ini terkait dengan pola hidup dan juga pola makan dari para pemirsa PAL TV mungkin yang sampai dengan saat ini dengan gampangnya bisa dapetin makanan-makanan yang fast food. Nah, ini harus berjalan lurus nih Balance dengan ya? balance, work-life balance. Work-life balance. Berat bahasa kita hari ini. Dan juga pastinya selama asupan yang baik, asupan gizi juga yang baik harus diimbangi juga dengan olahraga. Nah, salah satunya memang kita bakal melaksanakan Jalan Sehat Gebiar UMKM 2023. Benar, yang akan dilaksanakan ini oleh Bapak Hafiz Thohir dan juga Hafiz Thohir Center. Dan juga sudah bersama kita di sini pemirsa ada narasumber Bapak Dimas Arinda Pamungkas selaku Koordinator HTC Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Dimas. Cik Rudi, ketemu lagi. Oke. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah, selalu sehat. Selalu sehat. Harus aman. sehat terus. Cak, mana perjalanan kita ke PAL TV tadi pagi ini? Jadi di Palembang ini karena sekarang lagi kabut asap karhutla ini, jadi kita lumayan makan waktu perjalanan tadi karena mungkin banyak pelaku-pelaku karyawan-karyawan ataupun anak sekolah yang masuk sekolah atau masuk kantornya diperlambat waktunya, jadi kita kira tadi jam 8 itu agak sepi, ternyata tambah rame di Palembang. Oh, tambah rame, jadi agak macet ya? Jadi agak macet. Ternyata masyarakat Palembang ini nunggu ke kapan lah asap ini, kalau makin siang itu mungkin baik. Ya, mungkin baik akan hilang gitu ya. Nggak taunya tambah tebal. Tambah tebal. Tapi siap masker sudah Kak tadi? Siap masker. Siap masker. Itu harus selalu siap masker. Iya, benar. Nah, Cik Amal, kita ngomong masalah HTC nih. Ya, kita masalah Hafiz Thohir Center. Hafiz Thohir Center. Yang tentunya bakal memprakarsai dari Jalan Sehat Gebiar UMKM 2023. Benar. Nah, mungkin dari Bapak Dimas, Bapak atau Mas nih kita panggilnya? Kakak becak itu ketua. Karena masih muda Cak Ruli. Kita panggil Kakak boleh, Dimas, Mas Bang. boleh. Iya. Ya, dari Mas Dimas jadi mungkin boleh sedikit diceritakan sebenarnya mungkin HTC itu apa ya? Jadi Hafiz Thohir Center ini jadi dibentuk dari tahun 2003 oleh kawan-kawan yang memperkarsainya. Jadi waktu itu sebagai kawan-kawan yang bernaung yang punya keinginan untuk membawa Pak Hafiz Thohir menjadi pimpinan kita, menjadi waktu itu Pak Hafiz Thohir untuk mencalonkan diri sebagai DPR RI dan juga pernah juga untuk menjadi calon wakil gubernur Sumsel waktu itu. Juga kawan-kawan di sini diwadahi oleh Hafiz Thohir Center. Jadi Hafiz Thohir Center ini bukan cuman saat ini bukan cuma wadah untuk berpolitik bagi kami, tapi juga menjadi wadah yang lebih luas. Jadi masyarakat di sini ada pelaku UMKM, ada komunitas-komunitas budaya, komunitas-komunitas literasi, semuanya lengkap berkumpul di sini untuk menyampaikan aspirasi langsung. Karena kita mempunyai anggota DPR RI yang sudah kiprahnya yang sudah sangat dikenal di nasional ini untuk membangun daerahnya. Oke. Gitu. Sampai dengan saat ini mungkin ada berapa total dari member ataupun anggota dari Hafiz Thohir Center sampai saat ini punya lebih dari 20.000 anggota berdasarkan database kita. Itu se-Indonesia? Ada di 6 kabupaten kota, tentunya di dapilnya Pak Hafiz Thohir, di Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musirawas dan Muratara dan Lubuk Linggau. Jadi di 6 kabupaten kota tersebut, Hafiz Thohir Center selalu mengembangkan sayapnya. Jadi kebetulan juga kita di Hafiz Thohir Center dari 20.000 lebih anggota yang kita miliki, banyak anak muda di sini. Jadi mungkin Cik Amal dan Cik Ruli kemarin juga sudah bertemu sama rekan kami wakil direktur HTC yang juga muda. Nah, juga nanti mungkin ada direktur HTC langsung datang ke sini juga masih muda, masih di bawah 40 tahun. Jadi memang wajah-wajah muda ini yang selalu dibangkitkan semangatnya oleh Pak Hafiz Thohir. Sekali lagi Kak, jangan lupa, jangan mudah marah sama mudah merajuk. Itu dia yang penting. Ya pastinya kan jiwa-jiwa muda ya.
Pak Hafiz Thohir ini sendiri menjembatani aspirasi dari kaum muda yang sudah tersebar 20.000 kurang lebih di Sumatera Selatan. Nah pastinya sebenarnya langkah-langkah konkret mungkin Kak yang akhir-akhir ini akan dijalankan selain dari Jalan Sehat ini sendiri seperti apa? Ya, kalau untuk pengembangan UMKM tentunya ini menjadi fokus utama Pak Hafiz Thohir di Sumatera Selatan karena kita tahu Indonesia sangat membutuhkan pertumbuhan UMKM yang pesat. Untuk menjadi negara maju, kita setidaknya butuh 5% pertumbuhan UMKM di Indonesia ini. Jadi itu yang menjadi fokus utama Pak Hafiz Thohir. Pak Hafiz Thohir dimanapun selalu menyampaikan bahwa beliau siap menjadi agen marketing pemasaran untuk UMKM yang bisa go internasional, go nasional. Jadi selain itu juga beberapa hari yang lalu kita secara tanggap karena kita juga di bawah Hafiz Thohir Center mempunyai lembaga penanggulangan bencana rescue, juga kita turun ke masyarakat untuk membagikan masker, membagikan sembako untuk membantu masyarakat yang terdampak langsung di jalanan, terutama penyapu jalan, rekan-rekan kita yang pasukan oren, lain-lain yang juga rekan-rekan driver online yang sangat terdampak di Karhutla ini. Juga selain itu, di sebelum-sebelumnya juga kita selalu melakukan literasi kepada anak-anak muda terkait digital marketing, terkait dengan hal-hal dan konten-konten digital yang harus memang anak muda sekarang miliki kemampuannya. Oke, berarti fokusnya bukan hanya di UMKM, pengembangan, namun juga untuk semua kegiatan kemanusiaan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh HTC sendiri, contohnya yang cukup besar lah bisa dibilang seperti itu? Jadi kegiatan yang cukup besar mungkin masyarakat Palembang selalu ingat bahwa Pak Hafiz Thohir dulu dan sampai juga saat ini selalu melakukan pembinaan terhadap UMKM dan diakhiri dengan deklarasi wirausaha muda setiap tahun. Kita mulai itu dari tahun 2016. Jadi sudah sampai dengan tahun 2023 ini ada sekitar 6 tahun kita sudah melakukan deklarasi wirausaha muda. Jadi di setiap deklarasi wirausaha muda itu kita selalu mendeklarasikan dan melatih sekitar 3.000 sampai 5.000 pengusaha-pengusaha baru. Wirausaha baru yang kita telurkan di sana. Jadi selama 6 tahun itu kita sudah melakukan pelatihan kepada 30.000 lebih pengusaha-pengusaha baru yang untuk didorong untuk kita supaya bisa mendapatkan fasilitas yang menunjang kewirausahaannya. Baik, deklarasi wirausaha. Bagaimana kalau memang wirausaha muda yang belum terdaftar ingin mendaftarkan diri, seperti apa tuh Kak mekanismenya? Oh, tentu saja bisa menghubungi kami di Hafiz Thohir Center, ada Instagramnya @HafizThohirCenter. Juga bisa di DM aja ke sana. Kawan-kawan admin media sosial Hafiz Thohir Center selalu responsif untuk membalas, untuk membalas pesan rekan-rekan yang mau ikut mendaftar. Berarti bentar lagi siap-siap di amal. Cak Mano. Cak di ijo ke Cak itu ya. Jadi mungkin pemirsa di rumah yang belum tahu, ini ada Instagramnya dari Hafiz Thohir Center yang pengen bergabung mungkin ya dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan diadakan oleh HTC sendiri, Cak Ruli ya. Ya, baik. Tentunya kita juga senang Nian bisa ngobrol dengan Kak Dimas ini yang pastinya kita tahu bahwa besok akan diselenggarakan Jalan Sehat UMKM, Gebiar UMKM tahun 2023. Nah, tujuan utamanya mungkin dari sisi Kak Dimas Dewek menyinggung Jalan Sehat ini cak mana sih? Kalau dari sisi saya pribadi, tujuan utama mungkin yang mau dibangun oleh Pak Hafiz Thohir ini supaya masyarakat terutama di Kota Palembang ini punya semangat. Jadi kalau kita belum punya semangat untuk berwirausaha, setidaknya kita punya semangat untuk ikut membangkitkan wirausaha-wirausaha yang baru memulai ini. Jadi dengan membeli produk mereka, dengan mendukung mereka untuk lebih baik, berinovasi, nah, itu akan sangat membantu teman-teman kita pelaku-pelaku usaha. Oke, berarti juga sekaligus brainstorming ya untuk seluruh masyarakat. Mungkin masyarakat dibukakan pikirannya bahwa gampang sekali untuk menjadi UMKM ya. Wirausaha dan juga selain sehat, di sana juga masyarakat terbuka ya pola pikirnya bahwa memang ada di sana nanti stand-stand mungkin Kak yang akan hadir mewarnai dari UMKM Jalan Sehat UMKM tersebut. Betul. Benar. Ada berapa Kak booth yang akan diadakan? Jadi
kita sudah mendapatkan info dari panitia, mungkin ada sekitar 30 sampai 50 lebih booth yang akan tersedia dan semuanya sudah terisi, alhamdulillah. Sudah terisi. Jadi antusiasme masyarakat Kota Palembang lewat PAL TV juga karena didukung PAL TV juga untuk mensiarkan ini, masyarakat berbondong-bondong memang untuk ikut mensukseskan acara ini. Juga kita juga punya role model UMKM di situ yang sudah go nasional. Ada dari kopi, dari kerajinan tangan juga nanti akan kita tampilkan di situ. Oke, dari untuk Kak Dimasnya pribadi sendiri menjalani dan menggeluti UMKM atau tidak? Jadi kalau saya secara pribadi untuk menjalani UMKM sudah dari zaman saya sekolah. Seperti itu. Ternyata sudah jadi pengusaha dari sekolah ya. Sudah jadi wirausahawan ya. Jadi saya terjun ke politik ini merupakan ikut Hafiz Tohir Center merupakan panggilan hati. Karena karena saya melihat Pak Hafiz mempunyai dasar yang kuat untuk bagi kita untuk ikut mendukung bersama-sama dengan beliau untuk membangkit ke UMKM. Saya sebagai pelaku UMKM dulu juga semasa sekolah juga jualan kecil-kecilan. Saya sampai dengan saat ini punya beberapa unit usaha juga berkat karena dukungan dari teman-teman dari HTC dan juga lain-lain. Oke, spill Kak sama pemirsa, bergerak di bidang apa usahanya? Saja usahanya? Iya. Jadi macam-macam kita menggeluti. Jadi kalau ada prinsip yang saya dengar, apapun yang bisa dikerjakan kita harus kerjakan. Jadi saya juga punya bersama teman-teman HTC juga kita memanfaatkan karena kita biasa memanajemen organisasi dan juga manajemen kegiatan. Kita juga punya event organizer yang bergerak dalam bidang pelatihan-pelatihan digital dan juga untuk brainstorming dan juga untuk outbound. Juga kita punya digital printing, percetakan, juga kita punya konsultan di digital marketing dan lain-lain. Oke, jadi nggak jauh beda malah. Kalau aku tuh begoyor bae usahanya. Apa Cak Doli? Jualan yang penting habis tiap hari. Laku dak laku habis. Iya. Jual es batu. Berarti cair dia. Cair. Habis, iya. Cair yo. Cair. Yang penting jualan cair, hasilnya cair. Iya, hasilnya cair. Pastinya inspiratif sekali ya dari Kak Dimas sendiri. Oke, Kak Dimas, target dari kegiatan yang akan kita laksanakan yaitu Jalan Sehat Gebiar UMKM 2023. Jadi target kami selain ini menumbuhkan semangat dan minat masyarakat Kota Palembang untuk ikut bersama-sama kita menghidupkan UMKM di Kota Palembang, juga target kita supaya masyarakat Kota Palembang ini lebih mengenal. Jadi mengenal bukan hanya Pak Hafiz Tohir selaku anggota DPR RI, jadi juga mengenal secara keseluruhan dengan program-program yang dilaksanakan Pak Hafiz Tohir selama ini. Oke, Berarti di sana akan menggaungkan ya program-program. Mungkin Pak Hafiz Tohirnya akan hadir, Kak? Pak Hafiz Tohir sudah konfirmasi untuk hadir besok. Jadi buat teman-teman yang mau ketemu sama Pak Hafiz Tohir, yang mungkin sudah rindu, bisa ketemu di situ. Kayak kita selfie bareng. Kita selfie bareng. Iya. Itu kayak kita naik iklan dulu, akan kita lanjutkan lagi. Pemirsa, sedang sekali ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Dari mana sih, Pak? Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di program Halo Palembang dan masih bersama Cik Amal dan juga Cik Ruli. Pagi ini, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dimas Arinda Pamungkas selaku koordinator dari HTC Palembang. Nah, saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Bapak Fajar Febriansyah selaku Ketua DPD PAN Kota Palembang. Iya. Kemudian tenaga ahli DPR RI dan juga Direktur Eksekutif HTC. Sekaligus juga caleg DPRD Provinsi Dapil. Wah, lengkap. Mungkin Cak Maruli Cak MC ya. Iya. Ini pakai lengkap loh ternyata. Iya. Assalamualaikum Kak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Maruli, Cak Amal. Cak mana Kak, lancar perjalanan ke PAL TV hari ini? Alhamdulillah lancar. Karena mungkin weekend ya. Iya. Jadi jalanannya agak lengang dan pagi hari. Kalau sore sudah mulai padat Kota Palembang tercintai. Tapi merasakan Kak asap yang sekarang jadi? Betul. Jadi bukan hanya di Palembang, di Jakarta beberapa kota juga mungkin terdampak juga asap dari Palembang. Tapi di Palembang ini kalau malam luar biasa memang sudah pekat, betul.
Oke, Cik Amal, kita bakal balik bahas mengenai UMKM nih. Boleh. Ini kayaknya Bapak ini adalah ahli dari... Nah, kalau Kak Fajar sendiri menggeluti bidang usaha apa sih Kak dari UMKM ini Dewe? Baik, kami cukup concern karena memang bidang dan tugas jabatan Pak Hafiz Thohir sebagai anggota DPR RI itu di Komisi 11. Sebelumnya di 2014 beliau pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 6 yang membawahi BUMN, dan di situ juga termasuk ada Kementerian Koperasi juga di situ. Kemudian di 2018 beliau ke Komisi 11 DPR RI. Nah, Komisi 11 DPR RI ini membawahi Kementerian Keuangan dan sebagainya. Nah, untuk usaha mikro, karena kita agak lebih fokus ke usaha mikro dan pengusaha pemula, artinya wirausaha muda yang pemula. Beberapa tahun belakangan ini kami sangat concern menggalakkan tentang wirausaha baru. Nah, salah satunya memang di agenda setiap tahun itu dari Hafiz Thohir Center, dari Pak Hafiz meng-hire mitra-mitra kerja beliau, baik dari kalangan perbankan maupun yang lain-lain untuk melakukan pendampingan, sehingga di beberapa tahun terakhir ini kami melaksanakan deklarasi ribuan wirausaha muda di Kota Palembang. Setiap tahunnya lebih dari 2.000 wirausaha muda kami deklarasikan, sekaligus kami dampingi nanti pendampingan bagaimana usaha mikro yang dibangun oleh wirausaha muda ini dapat maju dan juga mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah dari perbankan. Nah, untuk itu memang pada event tahun ini kami ingin menggalakkan sesuatu hal yang berbeda. Biasanya kita itu mendeklarasikan diri di hall dengan memberikan banyak edukasi terkait dengan peningkatan usaha mikro. Kali ini kami mengcompare dengan jalan sehat. Supaya kalau sudah sehat usaha apa baik lancar. Kalau lah sakit tuh susah gitu. Cak Maruli. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai UMKM dan juga wirausaha, kalau kita sedikit flashback ke COVID-19, pandemi. Nah, ini banyak sekali bukan hanya wirausaha tapi juga semua aspek sepertinya terdampak. Nah, betul. Pasca pandemi COVID-19 itu bisa kita katakan sebagai berkembangnya yang cukup pesat dari UMKM. Nah, mungkin sedikit pandangan dari Bapak Fajar. Benar. Kami melihat ini sebagai UMKM ini, usaha mikro ini dan usaha kecil menengah ini sebagai trigger Republik bangsa ini. Karena kenapa? Karena di resesi 98, di COVID kemarin, kita merasa bahwa yang memang mendorong dan membuat perekonomian kita bertahan di kawasan ASEAN dan Asia itu dari usaha mikro. Kita lihat berbagai macam pabrik dan lain-lain bisa tutup, tapi kalau usaha mikro ini tetap bisa berjalan. Di Sumsel sepertinya, di Sumsel ini kami lihat banyak sekali penduduk dan memang wirausaha mikro dan kecil ya. Itu kalau saya taksir, karena sampai hari ini saya lihat juga dinas koperasi dan usaha kecil menengah itu juga nggak punya data. Ini sepengetahuan saya. Di BPS juga kita merujuk data BPS. Tapi kalau saya taksir di Sumsel ini lebih dari 1 juta wirausaha kecil, mikro dan menengah ini. Nah, ini memang perlu kita upgrade, kita tingkatkan kapasitas usahanya. Yang mana usaha mikro ini kan size-nya kecil. 50 juta sampai dengan 200 juta kan. Nah, kalau memang dari mulai, apalagi hari ini kita melihat kemarin beberapa statement Ketua Umum kami PAN di DPP Pak Zulkifli Hasan tentang e-commerce kan. Nah, ini sudah menyerbu. Bayangkan dari Amal dari TikTok itu bisa dagangnya sangat mudah sekali dan memang produknya bisa dikompilasi oleh luar negeri, mungkin oleh China, begitu dia tahu produk ini laris, kemudian besok dia membuat produk yang serupa. Ini sangat rentan untuk usaha kecil kita. Nah, kami melihat apa yang bisa kita lakukan. Pak Hafiz sangat concern sekali dengan UMKM ini. Apa yang bisa dilakukan, kami menerjemahkan dengan bentuk-bentuk kerja nyata beliau, pendampingan langsung, dan kami akan mengupgrade ini usaha-usaha kecil supaya juga bisa bersaing di e-commerce ini. Jadi mungkin kalau dagangannya, packagingnya,
kemudian ada promosinya, ini yang akan ke depan akan kami titik berat dan kami fokuskan untuk membantu usaha-usaha kecil. Oke. Pendampingan berarti ya, Pendampingan. Usaha-usaha kecil yang baru saja menetas. Benar, dan juga dari HTC sendiri menjembatani seperti itu ya Kak ya, betul. baik dari UMKM sendiri. Nah kalau untuk langkah konkretnya Kak seperti apa Kak, mungkin dari dalam organisasinya sendiri? Baik, kami sudah melakukan database, memang luar biasa ya. Kayak misalnya kita punya, kemarin beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan salah satu perbankan nasional kita, untuk kalau kita lihat misalnya di daerah-daerah Banyuasin, Musi Banyuasin, itu semua transaksi keuangan, transaksi itu menggunakan, kalau kita bisa sebut hari ini briling mungkin ya, di semua merchant itu hampir 4.000 merchant di satu kabupaten, itu kan luar biasa. Nah kami terus akan mengedukasi bagaimana peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM. Jadi kami akan mengajak mengikut sertakan semua stakeholder, ada perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, ini melakukan pendampingan secara langsung. Dan memang HTC selama ini dengan database yang memang setiap tahun kita laksanakan deklarasi wirausaha, ribuan pengusaha muda di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, cukup terasa memang effortnya ke generasi muda kita dan para UMKM, hasilnya dari pendampingan. Jadi apa tadi yang langkah konkret yang kita lakukan ya, selain pendampingan, kita pastikan memang mereka kalau memang size usahanya sudah besar untuk mendapatkan permodalan, karena kita tidak bisa usaha kalau tidak ada punya modal kan. Jadi dimulai dulu usahanya untuk mendapatkan akses permodalan dan juga untuk mendapatkan akses promosi. Apalagi mungkin kita hari ini diuntungkan dengan punya kedekatan secara langsung dengan Kementerian Perdagangan seperti itu. Jadi juga ke depan kita akan merevitalisasi warung-warung di perkampungan, di daerah-daerah, supaya apa? Supaya bisa lebih bersaing dengan minimart-minimart yang terkenal itu. Kita revitalisasi dari Kementerian Perdagangan. Jadi pendampingannya luar biasa ya, paket lengkap, mulai dari edukasi, kemudian juga mulai diarahkan ke pendanaan. Ya, Pak. Jangan lupa warung Ebo kami juga Pak diperhatikan di bawah. Soalnya Geloknya kosong. Baik, kita berbicara mengenai Jalan Sehat UMKM besok Pak. Apakah Pak Hafiz Thohir juga akan mendampingi secara langsung? Betul, karena ini merupakan event yang luar biasa di Kota Palembang. Saya tanya ke panitia pendaftaran, bahkan sampai hari ini saya dikejar-kejar oleh warga masyarakat Kota Palembang karena banyak yang kehabisan tiket untuk hadir besok meramaikan kegiatan itu. Memang saya lihat masyarakat ini selain dia ingin sehat, jalan sehat, dia juga haus event-event yang memang mengedukasi ya, mengedukasi. Nah ini terobosan yang luar biasa kerjasama kita, dan Pak Hafiz sangat mendukung dan akan hadir langsung dalam acara besok. Oke, jadi kalau kita dari tadi membahas mengenai dari HTC, kemudian Jalan Sehat, nah mungkin Bang Fajar nih Bang, diceritakan sedikit bagaimana sebenarnya pandangan dari Bang Fajar untuk sosok dari Bapak Hafiz Thohir sendiri. Baik, kami lihat Pak Hafiz ini sosok yang menjadi penuh dengan inspirasi ya. Bagaimana dia setiap tahunnya fokus dengan membangun wirausaha baru, ribuan wirausaha baru di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Beliau juga selama menjabat menjadi anggota DPR RI, ini alhamdulillah sudah 2 periode, terus melakukan kerja-kerja kebangsaan untuk Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana mendorong pertumbuhan infrastruktur dan lain-lain dari sisi kebijakan legislatif yang beliau perjuangkan di DPR RI. Kami tahu betul apa-apa saja yang sudah beliau dorong sehingga Sumatera Selatan bisa memiliki kue pembangunan yang lebih besar daripada provinsi-provinsi yang lain. Cek Maruli, bahwa kita ketahui ini mungkin bisa saya sampaikan, beberapa gubernur yang besar di Jawa situ, gubernurnya Pariangan itu ya, itu beberapa kali pengen ketemu dengan Pak Hafiz karena bagaimana beliau anggota legislatif di pusat yang ada di Sumatera Selatan ini begitu kompak, bisa memperjuangkan. Kita ketahui ada Medan, ada Surabaya, ada Bandung, itu kota-kota besar tapi belum punya LRT.
Oh, Nah, kita Kota Palembang dengan penduduk ya 6 juta lah DPT-nya, kita sudah punya LRT, itu kan pakai anggaran pemerintah pusat, pakai APBN, bukan pakai APBD. Jadi ini semacam kita mendapatkan durian runtuh. Ini kalau tidak ada kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, kita nggak mungkin mendapatkan kue-kue pembangunan yang luar biasa. Berarti inisiasinya juga dari Pak Hafiz Thohir. Siap, insya Allah begitu. Oke, Karena Pak Hafiz waktu itu bersama dengan Gubernur yang waktu itu dan Kementerian Perhubungan ikut meresmikan jalan yang pertama. Artinya memang dari sisi eksekutif Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya dan juga Pak Gubernur waktu itu merasakan betul apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Hafiz Thohir. Juga sebagai, saya tahu beliau sangat sedih waktu itu karena banyak sekali mahasiswa kita yang kuliah ke Indralaya mengalami kecelakaan, macet di jalan dan lain-lain. Waktu itu beliau Ketua Komisi 6 DPR RI yang membawahi Kementerian BUMN. Beliau melaksanakan penugasan langsung dengan BUMN Hutama Karya untuk mempercepat pembangunan tol Palembang Indralaya. Memang kita mengakui bahwa ini sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai seorang anggota DPR RI untuk memperjuangkan daerah pemilihannya. Tapi kita juga perlu menitipkan aspirasi kita sebagai masyarakat kepada anggota DPR RI yang memang memiliki wawasan yang luas, jam terbang yang cukup, dan juga kemampuan untuk melobi dan membawa kue-kue pembangunan nasional itu ke Kota Palembang dengan berbagai landasan yang beliau punya, perspektif yang dia punya. Begitu Mas Maruli. Luar biasa, ini sangat menginspiratif. Benar sekali. Sangat inspiratif ya. Inspiratif ya, memang sejatinya pemimpin harus mempunyai elektabilitas dan kompabilitas yang mumpuni pastinya ya Pak ya. Akan kita lanjutkan lagi, kita ngobrol dengan Kak Fajar pastinya pemirsa. Kami akan kembali lagi, sudah yang satu ini tetap bersama kami di Halo Palembang. Anda masih bersama kami di program Halo Palembang pemirsa, dan kita masih bersama dengan Bapak Fajar Febriansyah, ini selaku Direktur Hafiz Thohir Center. Ya, senang sekali kita akan kembali berbincang nih. Kalau tadi kita sudah mengulik-ngulik sedikit tentang Pak Fajar, tentang HTC. Nah, kita sekarang fokus mengenai Jalan Sehat UMKM 2023. Nah. Besok akan kita laksanakan, Pak. Tentunya jam 6 pagi. Boleh sedikit diceritakan siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut? Baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Palembang, yang mana panitia dan seluruh kru yang sudah bekerja luar biasa mendapatkan respon positif dari masyarakat Kota Palembang dengan antusias luar biasa mendaftarkan diri mereka masing-masing, sehingga sampai dengan saat ini kami mendapatkan info dari panitia bahwa sudah hampir 3.000 orang yang sudah mendaftarkan diri langsung menjadi peserta Jalan Sehat ini. Ini merupakan hal yang luar biasa untuk di Kota Palembang ini. Besok kami harapkan masyarakat dapat hadir tepat waktu pukul 6 pagi di lapangan parkir DPRD Kota Palembang, karena memang situasi kita udaranya kurang baik hari ini. Kalau kita lihat mudah-mudahan malam ini ada hujan ya kan, atau udara besok menjadi lebih baik sehingga kita tidak perlu mau menggunakan masker. Tapi kami anjurkan, kami sarankan kepada masyarakat besok yang ingin hadir untuk tetap berjaga-jaga dengan membawa masker, sarapan pagi di rumah ya kan, makan pempek boleh, ya kan, makan martabak boleh. Ngirup cuko jangan lupa. Jangan lupa ngirup cuko, sehingga kuat fisiknya besok untuk mengikuti Jalan Sehat, dan juga ada pameran UMKM, serta banyak akan ada edukasi tentang wirausaha di situ, sehingga masyarakat bukan hanya besok dapat mendapatkan tubuh yang sehat dengan berolahraga dan berkeringat, juga mendapatkan nutrisi, ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait dengan edukasi kewirausaha, permodalan dan lain-lain. Jadi besok itu pakai lengkap, amal, perut kenyang, kemudian otak juga kenyang. Iya, senang ya. Jangan lupa, kalau tadi sudah diingatkan, jangan lupa sarapan, jangan lupa gosok gigi. Iya, pagi-pagi, iya. Berdengas. Dan dari Kak Fajar sendiri nih Kak, apa sih Kak yang diharapkan Kakak dari Jalan Sehat ini Dewe? Benar. Kami berharap masyarakat dapat fun, gembira mengikuti Jalan Sehat ini,
karena dengan harapan tadi kita juga ingin bersilaturahim dengan masyarakat di Kota Palembang. Acara besok akan dihadiri oleh Pak Hafiz Thohir sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Beliau akan langsung membuka secara resmi Jalan Sehat dan juga GBR UMKM di dalam acara besok, sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan apa yang sudah dipersiapkan oleh panitia, oleh teman-teman Hafiz Thohir Center, dan juga pulang itu kalau memang jangan lupa kupon undiannya dibawa supaya siapa tahu dapat hadiah. Dan juga jangan lupa dress code ya kan, kita punya dress code putih atau biru. Begitu. Atau nak digabung putih biru bisa. Jangan tuh merah putih. Digantung wong tiang. Iya, jadi bendera. Sesuai dengan warna langit kita ya kan, biru. Sudah diinformasikan juga nih pemirsa bahwa memang jam 6 kalau Pak Cek dihadirkan untuk secara on time ya Cek Bruli. Jadi ada juga kuponnya, jangan lupa dibawa. Kage ada titik untuk naruh door prize-nya itu, Kak? Betul. Nanti panitia akan mengumpulkan kupon-kupon undiannya itu, sehingga nanti tentunya dikumpulkan itu bukan cuma di garis start. Kaget lagi udah berjalan. Kawan-kawan di Palembang ini calak-calak. Mandek kan juga. Dia juga bawa. Sebenarnya itu tidak galau-galau, Cek. Ado baik, cuman kan jadi panitia akan membuat rule yang seadil-adil mungkin. Mungkin nanti di tengah titik poin atau di akhir titik poin kita bisa mengumpulkan kupon-kupon yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, peserta bisa memberikan kuponnya di situ, dan nanti pada akhir acara akan diundi bersama-sama di depan seluruh peserta. Jangan nyalaki besok, meloi aturan yang sudah ada. Jangan mentas sih kok lagi Kak. Kalau calak-calakan agak kerok besok. Jadi gawe gitu. Benar. Kalau amal juga galak mentas Kak. Galak abis ongkos. Kan kupon tuh ada dua guys, itu dimasuk ke, jangan dua-duanya pemirsa. Laju hilang kan nomor kita tidak dapat door prize. Oke, Kak Fajar mungkin boleh di-spill sedikit apa saja agenda besok yang bakal kita laksanakan? Baik, kita besok tentunya akan berkumpul di halaman parkir gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan pukul 6 pagi. Kita persiapan, kemudian nanti acara akan dilepas oleh Bapak Hafiz Thohir. Setelah dilepas kita mulai jalan sehat, berkeliling. Kemudian tiba di start, nanti akan ada banyak hiburan. Kemudian juga akan ada talkshow tentang edukasi keuangan dan literasi wirausaha. Kemudian setelah itu akan pembagian hadiah-hadiah yang memang sudah kita undi besok, hadiah-hadiah yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Kalau lihat di gambarnya banyak hadiahnya, ada motor, ada sepeda, mulai dari sepeda yang listrik, mulai dari sepeda yang beengkol, ada galau di situ, ada berbagai hadiah lain hiburan tentunya dari elektronik ya. Setelah itu nanti peserta dapat juga mengunjungi stand-stand UMKM yang sudah disiapkan oleh panitia, dan juga dapat melihat produk-produk UMKM yang sudah disiapkan di lokasi acara. Itu dia, biar masyarakat juga tahu bahwa memang ada UMKM nih di sekitar area Jalan Sehat. Bukan cuma jalan baik berarti ya? Bukan cuma jalan baik, bawa duit juga pemirsa, jangan lupa. Jangan jalani baik pokoknya. Iya, jajannya ya pastinya ya. Dan pasti kita harapkan acara besok berjalan dengan lancar, dengan meriah. Pasti juga ada senam sehat Kak ujinya. Betul. Kayak setelah dari Jalan Sehat. Senam paru-paru sehat? Oh iya, bukan jantung sehat. Mungkin ada setelah Jalan Sehat nanti, acara-acara terdekat yang akan dilaksanakan mungkin apa saja Kak? Benar, kami memang akan melaksanakan terus ini berkesinambungan dan kontinu. Kami akan melaksanakannya bukan hanya di Kota Palembang, tapi di beberapa kota-kota yang lain, sehingga masyarakat sampai dengan tingkat pelosok pedesaan pun dapat merasakan kegiatan-kegiatan semacam ini, literasi keuangan dan peningkatan kapasitas wirausaha. Tadi kami sudah sampaikan bahwa yang terdekat mungkin kami akan mengumpulkan semua agen salah satu merchant pembayaran di desa-desa, karena memang kita lihat transaksinya itu luar biasa loh, bisa sampai miliaran kan di desa-desa kita ini. Ini membuktikan bahwa ekonomi di daerah ini sudah bergeliat, dan kami akan melakukan pendampingan bagaimana nanti bisa lebih meningkatkan lagi kapasitas wirausaha yang ada di daerah-daerah di desa-desa dengan event-event yang tentunya mungkin sama, mungkin juga menyesuaikan dengan kearifan lokal. Kalau ada yang tidak senang dengan
jalan-jalan sehat kita buat berlari sehat, atau kalau ada di daerah yang pengennya ada Kondisional lah ya Kak, pertunjukan, sesuai dengan menyesuaikan ya, iya, kondisional. menyesuaikan. yang penting masyarakatnya bisa berduyun-duyun berkumpul, dan juga kita bisa memberikan literasi edukasi tentang wirausaha dan keuangan itu dengan Seminar, gembira. gitu, iya. Dengan gembira. Kalau sudah dia sambil senam, sambil dia jalan sehat, itu kan dia sudah berkeliling, capek, sudah berkeringat, sudah sehat, duduk dengar kan enak dia bergembira. Begitu Cak Jadi Ruli dan Cak Amal. packagingnya itu bisa langsung disesuaikan nanti ya dengan apa yang dibutuhkan di daerah ini. Bisa dikata memang programnya yang akan direncanakan ini merata kayak jadi adil ya. Tapi apakah memang fokusnya untuk di Palembang, luar Palembang, atau ke nasional mungkin Kak akan ada ekspansi seperti itu? Benar. Kalau Pak Hafiz sudah biasa terkait dengan wirausaha dan UMKM. Jadi beliau pernah ke Makassar, juga pernah ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Tetapi yang memang kita menjadi fokus perhatian kita di Sumatera Selatan ini, bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di Sumatera Selatan. Jadi memang lacintonian dengan Sumatera Selatan ini, karena beliau lahir di Sumatera Selatan. Nah, kita sebagai think tank beliau yang menerjemahkan isi dan pikiran juga program-program beliau, Hafiz Thohir Center, selalu siap sedia membantu Pak Hafiz dalam memberdayakan masyarakat. Ini tentunya merupakan tugas mulia buat kami ini. Oke. Kalau ada di luar ngapun wong lain. Bener. Oke Kak, HTC ini sebagai wadah dari para wirausahawan, apalagi kalau kita lihat sekarang semakin kesini itu teman-teman milenial itu sudah sadar akan investasi, kemudian sadar akan berusaha. Jadi teman-teman bisa dikatakan dari zaman kuliah, kalau kita dengar dari Kak ini tadi, sudah dari sekolah sudah mulai berwirausaha. Nah mungkin sedikit bisa disampaikan kepada para wirausahawan milenial yang tips and trick bagaimana yang tepat menjalankan sebuah wirausaha. Baik, untuk sahabat-sahabat semua milenial dan wirausaha muda di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, kita melihat hari ini kita tidak pernah tahu, bahkan ada yang memang sekarang beberapa viral di media sosial, si A, si B, si C, kita kadang-kadang baru melihat usahanya apa, kemudian menjadi luar biasa entitas dan juga penghasilannya luar biasa. Itu semua kita lihat memang pergerakannya itu luar biasa hari ini di media sosial bisa kita lihat. Dan memang kalau saya lihat di Kota Palembang ini kita buktikan dengan banyak sekolah-sekolah internasional yang berjamur. Itu kan artinya pertumbuhan tingkat pendidikan masyarakat. Mungkin anaknya Cak Amal, Cak Ruli juga sudah sekolahnya sekolah internasional. Karena kita menyadari betul bahwa kualitas pendidikan itu menentukan masa depan kita esok, anak-anak bangsa besok. Nah, kami sangat fokus di situ. Kami merasa bahwa Palembang ini punya potensi yang luar biasa. Yang uang kayu lama banyak, uang kayu baru juga lebih banyak sekarang ini. Ini kita rasakan di sekeliling kita kan. Ini artinya memang dan itu rata-rata bukan dari pegawai, bukan dari apa. Dia pasti kita lihat punya usaha, walaupun kita tidak bisa mengukur entitas kapasitas usahanya seperti apa, tapi ini menjadi pemacu semangat bagi teman-teman, sahabat-sahabat wirausaha baru untuk terus berjuang. Kalau memang mengalami kendala, karena kita pasti paham teman-teman harus sebelum mulai usaha itu kan harus punya pemetaan usaha apa yang dibutuhkan, wirausaha apa yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin kita jual buah-buahan di kebun buah-buahan kan gitu kan. Dan juga enggak. Jadi kita menentukan produk yang tepat di tempat yang tepat juga. Nah, ini sangat penting sehingga baru kita masuk ke entitas yang kedua. Mungkin dalam usaha sudah berjalan, untuk meningkatkan kapasitasnya kita butuh permodalan. Nah, dari sisi permodalan dan pendampingan ini, HTC akan mendampingi teman-teman bagaimana nanti mendapatkan akses yang lebih mudah ke perbankan. Bukan karena kita melihat bahwa teman-teman tidak bisa mengakses sendiri perbankan, tapi kan kita bisa merapikan bagaimana sistem pembukuannya, bagaimana sistem penjualannya, sehingga ini bisa sesuai dengan standar operasinya pembiayaan oleh perbankan. Bukan hanya perbankan, Kementerian Koperasi juga punya sistem pembiayaan itu sampai dengan miliaran, dan memang bunganya sangat rendah dari LPDB KUMKM. Jadi banyak program-program yang sebenarnya bisa diserap dari Kementerian Ekonomi yang masyarakat belum tahu. Jadi misalnya permodalan yang tanpa agunan itu memang benar ada, tapi bagaimana kita bisa mengakses langsung. Kadang-kadang masyarakat kan nak datang ke bank kan sudah ragu-ragu kan, ada yang pakai sendal, ada yang mungkin ya fashion kita tidak bisa
mengukur. Kawan-kawan kadang Benar. celana pendek tapi bawa duitnya berkarung-karung. Nah, tapi dari HTC karena kami sudah menjalin kerjasama dengan semua perbankan yang ada di Sumatera Selatan, sehingga kami juga sudah banyak juga menyalurkan permodalan dari teman-teman. Bahkan kami tadi membantu ibu-ibu misalnya yang pedagang-pedagang, kami kasih warung rombong, warungnya lengkap kami kasih. Nah, tapi kami lihat dulu, misalnya dia jual kelontong, manisan, dia lihat dulu size-nya, dan memang kita lihat, kita petakan di daerah mana yang memang itu. Dan kalau dia sudah mulai berjualan, tinggal kita bantu permodalan, kita carikan. Bukan hanya itu, tidak sampai di situ. Tidak dia cicil, memang itu kita support supaya usahanya lebih besar. Mulai warung rombongnya kita kasih. Nah, ke depan kami juga akan merevitalisasi warung-warung. Jadi kita revitalisasi, kita new branding warung-warung, mulai papan nama, rak gerobaknya supaya sama kayak minimart. Ini kita juga kasih bantuannya dari Kementerian Perdagangan. Jadi ini harapan kami itu dari sisi yang produk padat karya, bisa dijawab begitu. Nah, dari sisi yang lain, karena e-commerce sudah menjamur, kita juga panggilkan praktisi-praktisi yang sudah sukses di bidang e-commerce ini. Bagaimana kalau uang berjualan di TikTok itu pacak dapat Omset miliaran gitu ya. ribuan yang beli, yang omsetnya miliaran. Bagaimana kalau dia jual di Facebook, kalau dia sudah online misalnya bikin siaran langsung itu Cik Amalnya di Facebook, yang belinya juga sudah banyak. Nah, ini juga kan kita harus perlu berikan edukasi, begitu. Baik, pendampingan juga harus Pendampingannya luar biasa dilakukan. memang. Benar. Nah, Kak, singkat untuk pemirsa di rumah, closing statement atau himbauan. Baik, terima kasih pada masyarakat Kota Palembang. Kami mengharapkan bahwa masyarakat Kota Palembang dapat terus bekerja sama dengan kami Hafiz Thohir Center untuk dapat memberikan pelayanan edukasi tentang wirausaha yang sebaik-baik mungkin kepada masyarakat. Jadi kalau seandainya nanti punya tetangga, kolega, saudara, dan seterusnya, silahkan menghubungi Hafiz Thohir Center melalui media sosial, melalui kontak person yang ada di media sosial. Kami siap mendampingi sehingga nanti teman-teman wirausaha dapat menjadi wirausaha yang sukses dengan semua tahapan yang dilakukan oleh Hafiz Thohir Center. Dan juga besok kami memohon untuk teman-teman hadir di halaman parkir gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk meramaikan jalan sehat dan biar UMKM yang dilaksanakan besok. Mungkin itu. Ini luar biasa. Lemaknya dengan Kak Fajar ngomong, sayang keterbatasan waktu Kak Aman. Baik. Itu kita sebelum Johor Kak ya selesai. Jam 10 pas ini. Iya, kami ucapkan terima kasih Kak Fajar sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan kami kesempatan dan juga edukasi untuk masyarakat ya Cik Aurelia Iya, pastinya. betul. Baik, pemirsa terima kasih, pastinya kita akan kembali lagi di program Halo Palembang. Saksikan terus setiap dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 hanya di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata, aku Cik Amal. Dan aku Cik Ruli, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan Sampai selamat jumpa. berpergian pekan. Terima kasih. Kak Fajar.